Selamat sore. Untuk kuliah kali ini, di kuliah regulasi dan legislasi pangan, kita akan masuk di topik tentang PIRT, yaitu produksi industri rumah tangga pangan, khususnya produk pangan yang akan kita bicarakan pada kali ini. Kenapa? Karena produk kita terkait dengan produk pangan. Sebenarnya ada beberapa macam produk pangan olahan. Selain dari PIRT ya, ada produksi yang pertama, ada yang menyebutkan pangan industri rumah tangga yang disebut PIRT. Produk tersebut diproduksi oleh anggota keluarga menggunakan alat manual hingga semi otomatis. Untuk lokasinya di tempat usaha yang ditinggali. Bisa jadi lokasi tersebut jadi satu tempat dengan tempat tinggalnya atau berada di tidak jauh dari tempat tinggal si pemilik usaha. Kemudian ada pangan olahan skala industri dalam negeri. Kenapa disebut dalam negeri? Karena nanti untuk yang poin selanjutnya yaitu luar negeri. Pangan olahan skala industri dalam negeri ini ada beberapa kriteria, diproduksi dengan menggunakan alat otomatis dalam jumlah yang besar, kemudian untuk ruang produksinya dengan ruang tempat tinggal yang terpisah. Ini sudah agak lebih maju dibandingkan yang pangan industri rumah tangga. Kemudian memproduksi pangan yang high risk, mempunyai resiko tinggi. Dan untuk pangan olahan skala industri dalam negeri ini masuk pada kategori produk yang wajib SNI. Contohnya seperti gula, tepung, AMDK air minum dalam kemasan. Berdasarkan BPOM RI tahun 2006, ada beberapa kriteria yang produk pangan yang tidak membutuhkan izin BPOM, yaitu pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga, kemudian mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari pada suhu kamar. Jadi penyimpanannya bisa dilakukan pada suhu kamar dan masuk dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil karena sampel, karena untuk penelitian dan dikonsumsi sendiri. Misalnya nih, jalan-jalan pergi ke Malaysia, kemudian membawa produk dari Malaysia, kemudian dibawa ke Indonesia dan hanya dikonsumsi sendiri. Kemudian digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Jadi dia sebagai produk bahan baku produk lanjutan, sehingga membutuhkan proses lagi. Kemudian pangan yang dijual dan dikemas di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen. Ini tidak masuk membutuhkan izin BPOM. Jadi ada beberapa kriteria yang harus membutuhkan izin BPOM dan tidak membutuhkan izin BPOM. Kemudian jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP PIRT, yaitu Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang harus masuk di PIRT tadi. Persyaratannya apa jenis pangannya? Pangan tersebut tidak masuk. Pangan tersebut diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi. Kemudian pangan yang diproses dengan pembekuan itu tidak diizinkan memperoleh PIRT. Kemudian pangan olah asal hewan yang disimpan dingin atau beku. Jadi kayak daging beku, kemudian kornet beku, kayak gitu tidak boleh memperoleh PIRT. Kemudian pangan diet khusus dan pangan yang membutuhkan keperluan medis tertentu. Misalnya untuk pangan khusus untuk penderita diabetes mellitus, kemudian ada kolesterol, kemudian mempunyai tekanan darah tinggi. Nah,
Pangan-pangan tersebut tidak boleh memperoleh PIRT. Kemudian yang diizinkan ini tadi ya yang masuk dari kategori pangan yang tidak boleh memperoleh PIRT. Nah, yang diizinkan memperoleh PIRT ini merupakan produk olahan yang ada di wilayah Indonesia dan bukan untuk pangan impor. Kemudian jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang memiliki PIRT itu memperoleh PIRT. Ini beberapa kategori pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Jadi ada 15. Mulai dari hasil olahan daging kering, hasil olahan ikan kering. Nah, daging kering ini bisa masuk di PIRT. Tapi kalau untuk daging beku, kornet, kemudian ayam olahan, misalnya saya mempunyai olahan daging yang sudah diolah kemudian dibekukan, itu tidak boleh masuk kategori PIRT. Kemudian yang selanjutnya hasil olahan unggas kering. Yang keempat sayur asin dan sayur kering. Yang kelima hasil olahan kelapa. Yang keenam tepung dan hasil olahannya. Yang ketujuh minyak dan lemak, selai, jeli dan sejenisnya, gula, kembang gula dan madu. Ini yang kembang gula yang banyak diproduksi juga. Kopi, teh dan coklat kering, bumbu, rempah. Kemudian minuman ringan, minuman serbuk, misalnya serbat, kemudian wedang uwo, kayak gitu ya. Hasil olahan buah seperti asinan, kemudian manisan, kayak gitu. Hasil olahan biji-bijian dan umbi, misalnya tepung Garut atau tepung ui, kemudian keripik, kayak gitu bisa masuk pada kategori produk pangan yang memiliki sertifikasi produk industri rumah tangga. Ini untuk diagram alur untuk memperoleh PIRT. Lumayan panjang. Yang pertama datang ke Dinas Kesehatan. Kemudian nanti akan mendapatkan formulir. Atau kalau sekarang bisa online, formulir-formulir ini bisa diperoleh secara online. Nah, kemudian ada PKP seperti pelatihan atau seminar untuk mendapatkan izin rumah tangga, kemudian akan disurvei tempatnya, lokasi tempat produksinya. Untuk masa berlakunya, untuk PIRT 5 tahun dan dapat diperpanjang paling lambat 3 bulan sebelum berakhir. Semisal berakhirnya Desember, berarti 3 bulan sebelumnya, September akhir, itu sudah mulai proses pengajuan perpanjangan PIRT. Ini contoh sertifikat. Jadi karena sebagai salah satu syarat untuk pengurusan PIRT, si pemilih ini harus mengikuti penyuluhan. Tadi ya, semacam seminar kayak gitu ya. Penyuluhan keamanan pangan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan PIRT. Kenapa? Harus dipastikan bahwa si pemilik atau penanggung jawab tersebut itu sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dipersiapkan, dan apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sertifikat ini yang menjadi lampiran nanti untuk pengurusan PIRT. Untuk nomor registrasi PIRT nanti akan muncul sampai dengan 15 digit. Yang pertama, digit pertama itu jenis kemasan, kaca, plastik atau karton. Kemudian digit kedua dan ketiga jenis pangan, tadi ya, kategori pangan tadi. Kemudian digit keempat dan kelima kode provinsi, digit keenam dan ketujuh kode kabupaten, digit ke-8 dan ke-9 nomor urut produk yang didaftarkan. Jadi tadi kategorinya masuk di digit kedua dan ketiga, sedangkan nomor urut misalnya di Kabupaten Sukoharjo
produk tersebut sudah mendapatkan nomor urut yang ke-12. Nah, seperti itu. Berarti 1, 2. Kemudian nomor urut PIRT-nya, industri rumah tangganya. Karena produknya itu satu industri rumah tangga itu misalkan memiliki 5 produk, berarti dia harus memiliki 5 produk yang harus didaftarkan juga. Jadi tidak boleh menginduk ke satu produk saja. Misalnya punya Gujati ada madu, ada beras kencur, kemudian ada kunir asem, kemudian ada temulawak, kemudian permen. Nah, beberapa produk itu mempunyai PIRT sendiri-sendiri. Kemudian tahun masa berlaku izin, kayak expired date-nya ya. Ini syarat yang diperlukan untuk mengurus PIRT. Ini nanti misalnya tidak kelihatan, saya lampirkan dalam bentuk PPT jadi bisa kelihatan. Formulir permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Ini formulirnya. Ada nama jenis pangan, nama dagang, jenis kemasan, berat bersih, bahan baku, proses produksi, informasi, nama pemilik dan nama penanggung jawab. Ini jenis produk-produknya ada kategorinya. Yang pertama gelas, itu di kode pertama. Kemudian plastik di kode kedua, karton atau kertas, kaleng di kode keempat, aluminium foil di kode kelima, lain-lain di kode keenam, 7 komposisi, dan 8 itu ada tambahannya. Ini salah satu contoh untuk yang di Kabupaten Sukoharjo. Ini hampir sama dengan formulir yang tadi ya. Di slide sebelumnya, ini yang menunjukkan bahwa pengajuannya di mana, kemudian syarat-syaratnya apa aja. Di sini ada poin hasil laboratorium dan sampel produk. Jadi selain tadi fotokopi KTP, daftar isian, kemudian ada layout juga yang harus dilampirkan. Ada layout, denah, data produk, sertifikat yang tadi saya sampaikan, surat pengantar dari puskesmas, surat keterangan sehat dari penanggung jawab yang dikeluarkan oleh puskesmas, dan hasil laboratorium. Untuk poin 1 dan poin 6, ini bisa langsung dimasukkan ketika poin 7 sudah mendapatkan. Jadi 1 dan 6 bisa diproses dulu, kemudian poin 7 itu bisa sambil proses, atau misalnya sudah memperoleh sertifikat penyuluhan itu bisa langsung diproses. Untuk sertifikat penyuluhan ini gratis. Jadi tiap kabupaten atau kota yang menyelenggarakan, dan ini tidak per bulan atau per minggu, tapi periodik waktu tertentu. Misalnya dalam 1 tahun ada 3 atau 4 kali dilakukan penyuluhan untuk syarat pengajuan PIRT. Yang penting 1 sampai dengan 6, misalnya mau mengajukan, ini sudah dimasukkan terlebih dahulu. Ini data-data, ada data karyawan, kemudian data sarana produksi, kemudian ruang pengolahan, jenisnya apa saja, seperti ini punyanya HACCP dan GMP ya. Bahannya apa saja. Ini data produk makanannya, nama dan jenis makanannya, bahannya, pewarna apa, pengawet apa yang digunakan, diagram alirnya, masa simpannya apa, masa simpannya berapa lama, itu dicantumkan di sini. Kemudian hasil laboratoriumnya. Ini ada contoh label yang harus disertakan juga dalam pengajuan, merek dagangnya apa, PIRT-nya dikosongkan, kemudian berat bersih. Ini misalnya ada 150 gram, 250 gram, atau 1 sampai dengan 1 kilo untuk kemasannya dicantumkan sebagai contoh 150 atau 200 gram. Nah, di bawahnya itu ditulis. Daftar produk yang diajukan izin edar, ini seperti yang tadi saya sampaikan, semisal dalam satu industri rumah tangga itu mau mengajukan beberapa izin, itu harus disertakan semuanya, karena satu produk itu mempunyai 1 nomor. Itu ya, untuk pertemuan topik PIRT. Sebagai tugas,
Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas tanggal 23 Maret 2020. Mencari 5 produk yang memiliki izin PIRT dan mengisi tabel berikut. Yang pertama, nomor, nama produk, brandnya apa, nama produknya apa, air minum dalam kemasan, semisal, atau ceriping, brandnya apa, nomor PIRT-nya, kemudian kategori olahan atau olahan umbi atau apa yang seperti tadi ya yang di PowerPoint, kemudian kota yang mengeluarkan, Surakarta, Sukoharjo, atau Klaten, atau mana, dicantumkan di sini. Ini kalian kirimkan sebagai bukti kehadiran kalian sebelum pertemuan selanjutnya. Jadi 1 minggu setelah hari ini. Ini untuk materi PIRT.